Bagaimana kalau seorang wanita atau seorang istri ya mau menjalankan bisnis ini belum diizinkan mungkin ya, belum diizinkan oleh suami. Nah, lalu pertanyaannya tambahannya ada begini. Bagaimana cara meluluhkan hati suaminya? Masya Allah. Iya, ini pertanyaan ini banyak sekali yang kondisi seperti itu. Nah, di faktanya, ya kita cari apa fakta dulu. Ada mitra dan mitra yang lain pun gitu ya. Itu kondisinya banyak yang seperti itu. Kenapa? Karena suaminya biasanya kan istri ini tadi yang ditanya istri ya. Istri udah tertarik dengan PT BES, tetapi suaminya tidak mengizinkan. Karena banyak faktor. Yang pertama, faktor agama yang nggak boleh kemana-mana gitu seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti ini, biasa saya sarankan ibu boleh melanjutkan bisnis ini, tetapi tidak melangkahi atau tidak menyalahi syariat. Misalkan bisa dari rumah dulu, tidak tidak kemana-mana, nggak apa-apa. Kadang-kadang suami itu ada yang memakai otak kiri. Udahlah, nggak usah bisnis gituan. Saya mau udah kerja aja, udah yang jelas-jelas aja. Ada yang gitu. Nah, kalau alasannya seperti itu, saya suka menyampaikan, boleh ibu lanjutkan kalau ibu yakin dengan bisnis ini, tetapi tidak tidak menghilangkan atau tidak meninggalkan pekerjaan ibu sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, seperti itu. Dan dari rumah masih bisa dilakukan bisnis ini. Ternyata ada beberapa yang berhasil, berhasil bahkan berdusta dulu, tapi saya tidak merekomendasikan untuk berdusta kepada suaminya. Saya harapkan untuk bicara ke suaminya tetap, tetapi dengan cara yang pelan-pelan. Dan untuk meluluhkannya, nah ini ada amalannya ini. Amalannya boleh dicatat nih, surat Ar-Ra'd ayat 31. Nah, surat Ar-Ra'd ayat 31. Nah, itu dibacakan setiap habis sholat. Karena ini untuk kebaikan. Karena tap- bisa jadi suami itu karena khawatir aja kepada istri dan itu bagus dan itu wajar. Takut kecemburuannya meningkat itu juga wajar, gitu kan, nggak masalah. Tetapi kalau seorang istrinya udah, "Oh, ini bagus bisnis ini, udah gitu ada nilai ibadahnya, tetapi saya juga nggak mau durhaka kepada suami, takut dimurkai Allah," gitu. Itu jangan ditabrak gitu. Bahkan ada yang gini, "Kang Asep, saya mau SLC. SLC kan memperbaiki diri, dakwah. Oh, saya suami nggak boleh, gimana nih? Saya kabur aja deh." Jangan. Kalau apa namanya, walaupun SLC itu bagus, kalau seorang istri harus dapat izin suami. Beda dengan suami. Suami nggak usah izin, nggak usah diizinkan istri, ikut aja SLC. Tapi tetap bicara baik-baik. Nah, tapi kalau istri wajib diizinkan, diridhoi oleh suami walaupun SLC, apalagi bisnisnya. Kalau bisnis lebih murah daripada SLC-nya, gitu kan. eh, SLC aja harus tunduk, nggak boleh 3 hari 3 malam. Nah, di bisnisnya apalagi. Nah, itu cara saya untuk pokoknya tidak melanggar aturan daripada, jangan sampai pokoknya gini. Gara-gara orang istrinya ikut PTBS bersama kita, jadi terjadilah percekcokan, pertengkaran, bahkan terjadi perceraian. Itu yang harus kita hindari di situ. Jadi kita sebagai yang apa namanya, sebagai mentor atau sebagai leader di situ, memberikan tetap ibu baik-baik dengan keluarga, prioritas keluarga. Sekarang berhasil di PTBS tapi keluarga hancur, untuk apa? Seperti itu intinya dari prioritas untuk dalam hidup kita adalah keluarga dulu, baru bisnis. Tetapi bisnis yang baik di PTBS ini sampaikan dengan cara yang benar, dengan cara langit tadi, Ar-Ra'd ayat 31 plus Al-Fatihah. Seperti itu, Ya. insya Allah.